Oke teman-teman, di sini saya akan membeli reksadana yang ada di Bibit. Oke, langsung kita coba buat membelinya. Jadi sebelumnya saya udah pernah yang namanya invest sebelumnya. Nah, ini selama kalau nggak salah kurang lebih 2 bulan. Oke, kita lihat ya historinya. Saya pertama kali beli di aplikasi Bibit, reksadana di aplikasi Bibit. Nah, kita lihat saya pertama kali beli itu di tanggal 14 bulan April. Nah, sekarang udah tanggal ini tanggal 25, berarti sekitar 2 bulanan lebih berapa hari gitu. Nah, yang pertama saya beli kemarin tuh ada saham. Pertama kali beli saya itu pakai Robo. Robo itu aplikasi pembelian yang disetting sama pihak Bibitnya. Jadi itu untuk mempermudah kita bagi pemula atau orang yang awam seperti saya sebelumnya sama sekali nggak paham itu apa investasi reksadana. Nah, tapi kemarin saya coba beli pertama kali itu tadi 50 atau berapa itu, lupa saya. Nah, itu saya pakai ini yang namanya Robo ini. Ini saya kemarin pakai yang direkomendasiin sama Robonya. Jadi kemarin tuh saya kayak gini. Nah, pertama kemarin saya itu ngisi ini ada pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaan ini itu nanti kita menyesuaikan sama kayak kemampuan kita buat investasi di Bibit ini. Nah, kita coba ya. Kita coba ini tanggalnya tanggal 14 saya bulan 8 94. Oke. Nah, setelah ini kita klik next. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti itu menyesuaikan dengan kemampuan kita di ini investasinya di Bibit. Kita itu termasuk yang agresif atau menengah, atau kita yang returnnya tinggi rendah gitu. Nah, di sini apakah kamu sudah menikah dan memiliki tanggungan keluarga? Nah, jadi sini saya belum punya tanggungan keluarga, jadi kita pilih yang nomor 1 yang paling atas. Oke. Pilih yang atas. Ini bisa lebih dari satu milihnya. Nggak bisa deh. Milihnya salah satu ya. Nah, habis ini kita sesuaikan aja sama profil kita. Nah, habis itu kita next. Nah, ini kita ada pertanyaan lagi. Berapa pendapatan bulanan dalam rumah tangga kamu? Nah, ini pendapatan teman-teman. Jadi pendapatnya teman-teman berapa? Contohnya seumpamanya dalam 1 bulan itu 3.500.000 lah. Nah, samanya 3.500.000 ya kan. Ya udah, kita habis itu klik next lagi. Klik next. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini ada 6 step buat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita udah ke nomor 4. Nah, ini ada pertanyaan lagi, berapa nilai total kekayaan kamu? Nah, itu kekayaan kamu tuh berarti kayak tabungan-tabungan gitulah.
kekayaan saya, ya contoh aja berapa terserah, di sini ditulis sama kemampuan kita aja. Kalau nggak punya ya udah. Ini ada berupa kas, deposito, properti, emas, saham atau reksadana. Nah, kayak yang di apa namanya? Reksadana saya ini, ya udah berarti saya udah punya sekitar 2 jutaan, hampir 2 juta ya, saya tulis 2 juta ya. Nah, habis itu udah klik next. Nah, dalam berinvestasi, apa yang lebih kamu utamakan? Nah, ini kita lihat apa yang kita punya rencana, yang kita pengen dapatkan di berinvestasi itu. Nah, kita ada pilihan 3. Maksimalkan keuntungan, menghindari kerugian, kedua-duanya penting. Nah, berarti aku milih yang kedua-duanya penting. Menurutku itu, menurut saya itu penting banget. Menghindari kerugian juga. Nah, oke, next lagi. Di sini kita lihat pertanyaannya. Pasar keuangan seringkali naik turun. Jika nilai investasi kamu turun 15% dalam sebulan dengan keadaan pasar yang tidak menentu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau di investasi di bibit, kalau semuanya harga turun, saya malah beli lagi sih. Saya ini beli lagi, malah lebih bagus itu kayak apa ya namanya, kita itu dapat diskon dari ini, dari harga-harga saham yang ada. Soalnya kan harga turun nih, agar turun udah kita investasi aja, nggak usah takut, investasi aja di, kalau di bibit ini kita investasi aja, nggak usah takut buat ini. Samanya harga turun, kalau saya milih mending beli lagi aja, soalnya lagi diskon menurut saya. Oke, kita submit. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini kayak profil resikonya. Berarti saya termasuk orang yang investor agresif. Nah, ini investor agresif itu apa? Tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return yang tinggi juga. Nah, ini skor dari profil resikonya saya tuh 8 dari 10. Nah, ini. Nah, saya termasuk yang agresif. Nah, di sini ada ini keterangannya. Pasar uang itu 10%, obligasi 34%, untuk saham 56%. Nah, ini setelah kayak gini, kalau kita mau beli reksadana lewat Robo, ya udah kayak gini. Kita habis itu klik simpan ya, klik simpan. Nah, udah. Nah, klik simpan ini. Nah, kayak ini. Nanti kita bisa milih pasar uang yang mana. Kalau pasar uang kita mau milih yang mana. Nah, saya baca-baca dan pernah lihat orang lain itu disaranin kalau kita mau milih pasar uang atau apapun itu, reksadana atau saham, kita lihat dulu AUM-nya itu yang di atas 1T. Nah, kemarin saya pernah lihat tuh kalau kita mau milih ini investasinya, kita harus lihat AUM-nya ini lebih tinggi. Maksudnya lebih dari 1T, minimal 1T lah. Dan kedua, kalau kita mau milih juga kita lihat juga di ininya, expand rasionya. Kita milih yang serendah-rendahnya. Expand rasionya itu kalau bisa 0, berapa persen gitu. Yang paling rendah dari yang lain. Oke, yang pertama
itu AUM-nya di atas 1T sama expense ratio-nya itu kalau bisa rendah dari yang lainnya. Gitu, oke. Kita cari. Kalau kemarin pertama kali saya ini invest, saya itu milihnya ini, kayaknya BNI AM ini, BNI AM ini. BNI AM. Nah, untuk ininya, oke, tapi saya ini mau coba ini ya. Mau coba yang Sukor Invest, oke. Mau coba yang Sukor Invest. Kenapa saya milih yang Sukor Invest? Dari AUM-nya itu tinggi banget. Nah, terus expense ratio-nya juga di bawah di bawahnya 1%. Ini juga rendah sih. Tapi menurut saya, oke, kita lihat lebih detail lagi. Nah, kalau pasar uang tuh pasti ini naik terus. Nah, tapi untuk returnnya pasti rendah, nggak kayak saham atau ini obligasi. Dia tuh pasti setiap bulan pasti naik. Setiap tahun atau bulan tuh pasti naik. Oke, kita pilih yang ini ya. Sukor Invest Money Market Fund. Oke, kita pilih ini. Habis itu balik lagi. Kita balik lagi. Nah, terus obligasi. Nah, obligasi ini kita cari aja yang bagus ininya. Yang kayak yang saya bilang dari awal tadi ya. Aduh. Oke, mati lampu. Oke, yang ini saya nyari yang AUM-nya rendah. Ini bagus tapi minimal pembelian berapa? Tapi minimal pembelian itu 1 juta, jadi nggak dulu. Soalnya budget saya kecil. Udah, aku refresh lagi. Aku nyari yang lain ya. Bentar. Nah, ini AUM-nya rendah-rendah, yang atas-atas nih, yang tinggi. Kita milih yang ini aja. Kalau ini bagus banget. Ini buat pemula bagus banget. Soalnya kenapa? Minimal belinya tuh cuma 10.000 aja kita udah dapet kita udah bisa investasi. Bagus banget menurut saya kalau yang ini. Grafiknya ini juga lumayan, dia naik terus setiap tahunnya. Jadi menurut saya ini lumayan bagus lah. Kemarin saya kayaknya beli ini waktu pertama kali. Oke, saya pilih yang ini juga ya. Nah, kita beli yang ini. Nah, terus habis itu udah balik lagi. Oke. Kita ke saham. Sekarang yang saham nih. Nah, ini yang direkomendasiin sama Bibit itu sebenarnya ini. Tuh kan ada kayak bintang di atasnya tuh. Maksudnya kita diarahin buat ke situ sebenarnya. Tapi kalau kita mau ganti yang lain nggak masalah, nggak apa-apa. Kita bisa lihat-lihat yang lain juga. Nah, kayak gini. Nah, oke, kita cari Batavia saham. Ini kita lihat. Kita selain itu juga kita harus lihat ininya. Ini yang di tengah ini ada CAGR 1Y, terus drawdown 1Y. Ini kita harus lihat ininya juga. Jadi ini keterangannya menurut saya. Nah, ini dari kalau yang drawdown ini itu dari harga teratas dalam 1 tahun, dari harga teratas paling jauh turunnya itu min
42,75%. Jadi ini dalam 1 tahun penurunnya segini. Ini lumayan banyak juga ya, hampir menyentuh 50%. Nah, untuk minimalnya ini 100 pembeliannya. Jadi segitu. Oke, di sini saya Batavia. Nah, saya pilih yang ini. Kita lihat. Ini yang tadi. Oke, yang ini dulu. Ini coba kita lihat. Nah, ini hampir sama. Soalnya saham itu kita itu udah jangka panjang. Dalam jangka panjang ya. Minimal 5 tahun lah, minimal 5 tahunan. Kita lihat nih grafiknya. Nah, kalau saham tuh pasti kayak gini, naik turun nggak stabil harganya. Nah, ini penurunnya. Ini minimal 10.000 kita boleh beli. Jadi saya ini aja. Udah balik lagi. Nah, udah kayak gini. Nah, kalau udah kayak gitu, kita udah milih. Nah, kita invest. Nah, kita mau invest berapa? Contohnya, sampainya kita mau invest pertama kali buat coba-coba. Kita investnya 200 umpamanya. Nah, kita beli aja, beli 200, kita beli. Nah, saat uang kita tidak mencukupi, kita biasanya langsung diarahin sama robonya. Kita langsung dialihkan ke ini. Langsung otomatis kita dialihkan ke ini Manulife obligasi negara ini. Karena dari kita milih-milih tadi itu, kita investnya kurang, jadi kita dialihkan buat ke sini gitu. Jadi di sini ada keterangannya nih. Nah, kita bisa baca ini ya, kita bisa baca itu. Kalian bisa baca sendirilah, soalnya banyak ya, baca sendiri itu. Ada keterangannya tuh, terbentuk minimal pembelian atau di ini auto rebellion. Nah, habis itu kalau udah kayak gini kita klik ini. Nah, habis itu kalau udah kayak gini kita bayar sekarang. Nah, kita bisa pakai GoPay, link aja, virtual ini transfer ya. Nah, ini transfer. Tapi kemarin saya pernah beli pakai link aja itu kita dapat cashback berapa ya? 5.000 atau berapa gitu deh kalau udah pakai link aja. Nah, udah kalau udah kayak gitu kita bayar pakai link aja tadi. Habis itu udah kita konfirmasi, habis itu sudah selesai. Kita udah beli. Kalau udah beli nanti kita itu yang kita beli tadi bisa masuk dalam 2 hari kerja. Kita dalam 2 hari. Nah, kayak gini. Dalam 2 hari kerja nanti yang ini yang di bawah ini 3 ini 1 2 3. Ini belum, saya udah beli, udah berhasil, cuman belum masuk ke sininya, belum masuk ke investnya karena belum di proses. Nah, ini pembayarannya udah diproses pembelian kita, cuman belum masuk ke bibit ini tuh. Nah, nanti kalau kita sampamanya belinya di ini, di apa namanya, di hari Jumat, kita beli di hari Jumat, berarti hari Sabtu Minggu itu kan libur, berarti hari Jumat berarti Senin Selasa, sekitar Senin Selasa itu udah bisa, udah masuk yang kita beli tadi gitu. Udah, kalau udah kayak gitu. Nah, selain kita pakai robo, kita juga bisa beli sendiri, milih sendiri nih. Kita mau beli apa? Saham, pasar uang, obligasi, saham, sama syariah ini.
tergantung kitanya, kemampuan kita pengennya di apa gitu. Nah kalau yang saham itu ya resikonya tinggi, soalnya uang kita bakal naik turun kayak gitu. Kalau kita investnya dikit ya mungkin sampai turun sampai habis uang kita. Makanya kalau kita disaranin juga di sini ya, sering banget ada kayak pemberitahuan gitu. Jadi kalau seumpamanya harganya turun di saham, meskipun tahu turun atau naik, itu nabung aja terus. Sering nabung nggak apa-apa, malah lebih bagus katanya. Tuh. Nih. Jadi meskipun itu 10.000 atau 100.000 setiap hari malah lebih bagus. Atau dalam 1 bulan tuh 2 kali gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi harganya saat kita dapat turun, nanti saat naik 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 itu kita dapat ininya profitnya. Nah ini penghasilan saya di 2 bulan saya invest di bibit, itu dapat 39,600. Ini totalnya sekitar 1.900.000-an, tapi yang 2 bulan itu baru 1.700.000 apa 600. Ini 1.900.000 itu dari total semuanya yang belum kebeli ini, yang belum masuk ini udah kehitung, cuman dia belum bisa menghasilkan profitnya itu. Oke, saya contohin ya. Contohin kalau saya beli di reksadana. Saya kan udah punya portofolio ini ya. Nah, kita bisa invest di ini juga, saham BNI AM ini ya. Saya mau invest ke sini 10.000 aja, mau invest ke sini 10.000. Jadi beli 10.000 110, oke, beli. Nah udah, kalau kita udah kayak gini kita centang sininya, terus habis itu bayar. Nah di sini saya punya saldo di link aja, saya beli suka pakai link aja, nyaman soalnya beli pakai link tuh. Pakai GoPay juga nyaman sih, tapi saya nggak punya akunnya GoPay, link aja, jadi saya pakai link aja. Oke, saya bayar. Oke, lanjut pembayaran dengan link aja, bayar. Oke, kita tunggu berapa detik. Oke, kita masukkan PIN kita. Oke, udah. Itu kita lanjut. Nah, ini nanti kita tinggal nunggu. Nah, kita 636. Nah, kita dapat notif tadi dari link aja, itu notif buat kita masukkan kodenya, kode verifikasi lah, bahwa itu punya kita gitu. Nah, kita ini detail pembelian kita udah, habis itu udah klik proses aja, kita tunggu aja. Nah, ini sudah berhasil. Jadi nanti kita biasanya dapat notif dari bibit, kita dapat notif, dari link aja kita dapat notifnya bahwa pembeliannya berhasil gitu. Tapi kalau saya belinya sore kayak gini biasanya lebih dari jam 1 itu biasanya
masuknya nanti di hari Rabu atau Selasa. Soalnya ini udah closing sih tadi, udah penutupan perdagangan, dan bibitnya juga udah tutup ya, udah pada pulang kerjanya. Nah, ini ada email kita, pembayaran kamu sudah berhasil diterima gitu. Nah, terus di bibit juga pembayaran berhasil, pembayaran kamu sudah terima, segera kami proses. Ya udah, kita tunggu aja. Kita klik kembali. Nah, ini yang saya beli di hari ini tadi. Ada obligasi, terus habis itu saham, obligasi lagi, terus saham. Ini ada 4. Nah, itu ada Manulife kelas A, terus Bahana Primavera, Manulife 2 kelas A, terus ada BNI AM Index. Nah, udah, kita tunggu aja. Habis itu mana ini, kemana? Oke. Nah, itu udah berhasil ya. Segampang itu buat invest ke bibit. Nah, sekarang saya udah ada nilai portofolio itu kayak investasi kita di bibit, total semua investasi kita di bibit, nilai portofolio itu. Nah, oke, yaudah, sesimpel itu pakai bibit. Oke. Bagi teman-teman yang mau belajar investasi, coba aja di bibit. Kalau seumpamanya mau coba-coba dulu, nggak apa-apa, coba 10.000 aja dulu, nggak apa-apa. 10.000 di obligasi itu yang Manulife tadi. Manulife itu cuman 10.000, minimal pembelian cuma 10.000. Terserah mau di mana, yang nyari yang 10.000 buat coba-coba. Kalau seumpamanya masih nggak yakin, ya udah gitu loh. Maksudnya cuma 10.000 aja kan, nggak apa-apa gitu, buat coba-coba, buat belajar investasi aja gitu teman-teman. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau apa, bisa di komen di kolom komentar. Oke. Dan juga buat teman-teman yang mau dapat cashback, bisa juga pakai ini kode referral punya saya, namanya Imam Investasi. Oke. Nanti teman-teman dapat cashback ini setiap pembelian 100.000 kalau nggak salah. Kalian daftar ini dulu, namanya di bibit, daftar di bibit. Nah, nanti masukin kode referral ini saat beli kalau nggak salah. Saat beli, ini cara penggunaannya. Nanti saat beli dimasukin aja ini kode referral punya saya, Imam Investasi. Oke. Nanti kalau udah coba ini dapat cashback 25.000. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya share ke teman-teman. Kalau ada yang minat atau mau belajar investasi, bolehlah di bibit ini. Lumayan simple dan gampang banget gitu. Oke. Terima kasih. Nanti selanjutnya saya akan bikin video-video kayak gini kalau sampainya banyak yang minat. Oke. Makasih. Bye semuanya. Jangan lupa di subscribe ya. Lupa teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di share kalau ini sampainya bermanfaat. Jangan lupa di like juga. Oke. Bye semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.